Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani Eka Saputri, kelas manajemen P, NIM 202111189. Soal nomor 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. 1. Adi plus kuasa. 2. Catur plus tunggal. 3. Dwi plus warna. 4. Ekstra plus kulikuler. 5. Kontra plus revolusi. 6. Purna plus wirawan. 7. Sabta plus krida. 8. Sub plus krida. Jawaban nomor 1. Kata gabungan terikat adalah penyusunan dari kata berbeda yang umumnya terdiri dari dua kata sesuai dengan kaidah yang diatur di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEB). 1. Adi kuasa, berarti digabung ya. 2. Catur tunggal. 3. Dwi warna. 4. Ekstrakurikuler. 5. Kontra revolusi. 6. Purnawirawan. 7. Sabta krida. 8. Subbagian. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Jawaban nomor 2. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal khusus menuju sesuatu yang umum. Sedangkan penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari suatu yang umum menuju hal-hal yang khusus. Contoh penalaran deduktif. 1. Hamdan suka mengonsumsi makanan bergizi. 2. Orang mengonsumsi makanan bergizi, tubuhnya sehat. Kesimpulan, Hamdan mempunyai tubuh sehat. Contoh penalaran induktif. 1. Kucing mempunyai mata. 2. Ayam mempunyai mata. 3. Ikan mempunyai mata. Kesimpulannya, semua hewan mempunyai mata. Soal nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawaban nomor 3. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari suatu abjad ke abjad yang lain. Sedangkan transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, transliterasi. Kul, spasi, huwa, spasi, Allahu, spasi ahadun. Sedangkan transkripsi kul spasi huwa wahu digabung spasi ahad. Soal nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. 1. A titik program usaha. 1 titik tahap persiapan program. 1 titik penerimaan warga belajar. 1 titik 2 titik pemilihan penyelenggara. 1 titik 3 titik pemilihan ketua kejar usaha. 1 titik 3 titik 1 titik musyawarah. 1 titik 3 titik 2 titik ditunjuk. Jawaban nomor 4. Penulisan yang benar adalah A titik program, P-nya besar, usaha, U-nya kecil. 1 titik tahap, T-nya besar, penerimaan, P-nya kecil, program, P-nya kecil. 1 titik penerimaan, P-nya besar, warga, W-nya kecil, belajar, P-nya kecil. 1 titik 2 titik penerimaan, P-nya besar, penyelenggara, P-nya kecil. 1 titik 3 titik pemilihan, P-nya besar, ketua,
K-nya kecil, kejar, K-nya kecil, usaha, U-nya kecil. 1 titik, 3 titik, 1 titik, musyawarah, M-nya besar. 1 titik, 3 titik, 2 titik, ditunjuk, D-nya besar. Soal nomor 5. Bayu Maharani, Sarjana Sastra. RM Pratama, Magister Manajemen. Dr. Irfai Fakhur Rahman, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. 4. Dr. Randers Muhammad Kanzunuddin, Magister Pendidikan. Profesor Dr. Ahmad Ulinuha, Magister Pendidikan. Jawaban nomor 5. Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku dalam EYD, yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Ketentuan lengkapnya sebagai berikut. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf. Pada singkatan gelar yang dimaksud, gelar ditulis di belakang nama orang. Antara nama orang dan gelar dan yang disandangnya dibubuhi tanda koma. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari 1 gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. 1. Bayu Maharani, koma, S. S. Sarjana Sastra. R. M. Pratama, M. M. Magister Manajemen. Dr. Irfai Fakhur Rahman, S. PD, Sarjana Pendidikan. M. PD, Magister Pendidikan. Dr. Randers, Drs. Muhammad Kanzunuddin, M. PD, Magister Pendidikan. Profesor Dr. Ahmad Ulinuha, M. PD, Magister Pendidikan. Soal nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawaban nomor 6. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Tanda kurung siku berfungsi cukup penting dalam hal pengutipan pendapat dari berbagai literasi. Contoh, ulang tahun, kurung buka, proklamasi kemerdekaan, kurung tutup, Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. 3. Tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam suatu kalimat. Contoh, Raja 4, kurung buka, salah satu kabupaten di Papua, kurung tutup, merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Soal nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Jawaban nomor 7. 1. Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Contoh, Omas Mo adalah bintang sinetron dan ia juga berparas cantik. 2. Analogi yang berangkat dari 2 hal atau peristiwa yang memiliki persamaan sifat, kemiripan, atau identik. Artinya, analogi ini bisa menyimpulkan suatu hal untuk diterapkan pada hal lainnya. Contoh,
Hidupku tanpa cintamu bagaikan langit tanpa sinar mentari. 3. Penalaran kausal merupakan penalaran induktif ketika beberapa efek disimpulkan dari apa yang dianggap sebagai penyebab atau beberapa penyebab disimpulkan dari apa yang dianggap sebagai efeknya. Contoh, hujan deras yang terus mengguyur kawasan Jabodetabek belum juga berhenti dari Rabu malam. Soal nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Jawaban nomor 8. Silogisme adalah metode untuk menarik kesimpulan dari dua permasalahan atau premis, umum dan khusus. Contoh, semua kucing suka mengeong. Lili adalah seekor kucing, jadi Lili suka mengeong. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis-jenis konjungsi dan berikan contoh penalaran konjungsi. Jawaban nomor 9. 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. 2. Dan secara umum, macam-macam konjungsi yang biasa dikenal ialah konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, konjungsi temporal, dan konjungsi antar kalimat. 1. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya adalah dan atau dan tetapi. 2. Konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh satu kata, frasa atau klausa yang dihubungkan, contohnya adalah baik maupun, tidak hanya, tetapi juga, demikian, sehingga, entah, dan jangankan pun. 3. Konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dari klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dari induknya. Contoh konjungsi subordinatif adalah agar, untuk, supaya, sebab, karena, seperti, seakan-akan, jika, sejak, ketika, andaikan, walaupun, bahwa, dan lain-lain. 4. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Posisinya selalu memulai suatu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, konjungsi antar kalimat adalah biarpun demikian atau begitu, meskipun demikian atau begitu. Kemudian sesudah itu, selain itu, sebaliknya, sesungguhnya, bahkan, tetapi, kecuali itu, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebelum itu. Soal nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Jawaban nomor 10. 1. Wacana narasi adalah cerita yang didasarkan pada urutan-urutan suatu kejadian atau peristiwa. Narasi dapat berisi fakta, misalnya biografi, riwayat seseorang, atau biografi atau riwayat hidup seseorang yang ditulisnya sendiri, atau kisah pengalaman. Narasi seperti ini disebut dengan narasi ekspositoris. Narasi bisa juga berisi cerita khayal atau fiksi atau rekaan seperti yang biasanya terdapat pada cerita novel atau cerpen. Narasi ini disebut dengan narasi imajinatif. Ciri-ciri wacana narasi antara lain: 1. Berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis.
Dua, kejadian atau peristiwa yang disampaikan berapa peristiwa yang benar-benar terjadi dapat berupa semata-mata imajinasi. Contoh, wacana narasi. Aku tersenyum sambil mengayunkan langkah. Angin dingin yang menerpa membuat tulang-tulang di sekujur tubuhku bergemetar. Kumasukkan kedua telapak tangan ke dalam saku jaket, mencoba memerangi rasa dingin yang terasa begitu menyiksa. Wangi kayu cadar yang terbakar di perapian menyambutku ketika Eriza membukakan pintu. Wangi yang kelak akan kurindu ketika aku telah kembali ke tanah air. Tapi wajah Ayu di hadapanku, akankah kurindu juga? 2. Wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Wacana deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang dideskripsikan. Wacana deskriptif dicirikan oleh adanya suatu hal, seperti pada profil. Wacana ini diartikan sebagai wacana yang mengaitkan kesan seorang melalui uraian atau lukisan tertentu. Contoh, wacana deskripsi. Pasar terapung adalah sebuah pasar tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan di atas air. Dengan menggunakan perahu, suasana pasar terapung yang unik dan khas adalah berdesak-desakan antara perahu besar dan kecil saling mencari pembeli dan penjual yang selalu berseliweran sekian kemari dan selalu oleng dimainkan gelombang sungai. Kebanyakan para pedagang adalah wanita menariknya. Di pasar terapung ini juga masih berlaku berterantara pedagang, tak ada organisasi pedagang sehingga jumlah mereka yang berjualan tak terhitung. Mereka datang untuk berjualan dan bubar dengan sendirinya ketika matahari pagi mulai terik. Pasar terapung tidak memiliki organisasi seperti pada pasar di daratan, sehingga tidak tercatat berapa jumlah pedagang dari pengunjung atau pembagian pedagang berdasarkan barang dagangan. Pasar ini unik karena selain transaksi dilakukan di atas perahu, pedagang dan pembelinya juga tidak terpaku di suatu tempat, tetapi terus bergerak mengikuti arus sungai. Keunikan ini membuat pasar terapung ini disebut sebagai pasar Balarut. Pasar terapung yang terkenal di Indonesia berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pasar terapung di Kalsel ini mulai melakukan aktivitas transaksi jual beli pada subuh sehingga pukul 10 pagi. Dari beberapa pasar terapung di Kalimantan Selatan yang menjadi objek wisata terkenal adalah Pasar Terapung Muara Kuin di Banjarmasin dan Pasar Terapung Lokasi Baintan di Sungai Tabuk. Pasar terapung juga ditemukan di Thailand, Kamboja, dan Vietnam. 3. Wacana eksposisi. 1. Karangan eksposisi adalah karangan yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci, memaparkan sesuatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. 2. Wacana eksposisi dicirikan oleh kuatnya paparan informasi, seperti pada karangan Kas Viatur. Contoh wacana eksposisi. Pada dasarnya, pekerjaan akuntan mencakup dua bidang pokok, yaitu akuntan dan auditing. Dalam bidang akuntansi, pekerjaan akuntan berupa pengolahan data untuk menghasilkan informasi keuangan, juga perencana sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan. 4. Wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar dapat menerima ide, pendapat, atau pernyataan yang dikemukakan penulisnya. Untuk
memperkuat ide atau pendapatnya. Penulis wacana argumentasi menyatakan data-data pendukung tujuannya pembaca menjadi yakin atas kebenaran yang disampaikan penulis. Dalam wacana argumentasi biasanya ditemukan beberapa ciri yang mudah dikenal. Ciri-ciri tersebut misalnya, 1. Ada pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. 2. Ada alasan, data, atau fakta yang mendukung. 3. Pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Contoh wacana argumentasi. Menyetop bola dengan dada dan kaki dapat ia lakukan secara sempurna. Tembakan kaki kanan dan kiri tepat arahnya dan keras sundulan kepalanya sering memperdayakan kiper mengambil bola dari kakinya. Operan bolanya tepat dan terarah. Amin benar-benar pemain bola jempolan. 5. Wacana persuasi. Wacana persuasi merupakan wacana yang berisi imbauan atau ejakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulisnya. Oleh karena itu, biasanya disertai penjelasan dan fakta-fakta sehingga meyakinkan dapat mempengaruhi pembaca. 1. Ciri-ciri wacana persuasi. Harus menimbulkan kepercayaan pada pendengar atau pembacanya. 2. Bertolak atas pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. 3. Harus menciptakan persesuaian melalui kepercayaan antara pembicara atau penulis yang diajak berbicara atau pembaca. 4. Harus menghindari konflik, baik dalam pemikiran pembaca atau sesama pembaca, agar kepercayaan tidak hilang dan tujuan tercapai. 5. Harus ada data dan fakta secukupnya untuk mendukung ejaan. Contoh wacana persuasi. 1. Iklan teh botol sosro. Penulis menganggap ada realitas sosial yang sengaja dibentuk untuk mempengaruhi masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam melakukan promosinya, iklan teh botol sosro menggunakan slogan apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Berdasarkan tesis ini, slogan tersebut menunjukkan bahwa sosro ingin mengubah pola pikiran masyarakat untuk selalu mengonsumsi minuman. 2. Realitas yang ditampilkan dalam iklan bukanlah sebuah cermin realitas sosial yang jujur, tapi iklan adalah sebuah cermin yang cenderung mendistorsi realitas, atau Marchand menyebutnya sebagai a hall of distorting mirror. Iklan cenderung membangun realitas yang cemerlang, melebih-lebihkan dan melakukan seleksi tanda-tanda atau image sehingga tidak merefleksikan realitas akan tetapi mengatakan sesuatu tentang realitas. Iklan merangkum dilema-dilema sosial atau aspek-aspek realitas sosial dan mempresentasikannya secara tidak jujur. Iklan menjadi cermin yang mendistorsi realitas yang dipresentasikannya dan sekaligus menampilkan image dalam visinya. Sekian, terima kasih.